Ya, saya menyebutnya ini satu persaudaraan spiritual ya. Namanya apa terserah lah ya. Nggak pernah kita kasih nama soalnya. Yang pasti kita ini memang satu keluarga besar ya. Satu persaudaraan spiritual di mana kita semua bisa saling menguatkan. Kita saling membantu, kita saling bergotong royong menuju kepada kesempurnaan jiwa setiap orang. Nah, saya dalam posisi sebagai pemandu pembimbing Anda semua yang berdasarkan pengalaman saya itu kemudian membagikan apa sebetulnya teknik atau metode yang efektif, yang realistis untuk mencapai pencerahan tahap demi tahap, untuk membuat kita semua semakin terbebas dari yang namanya duka cita ya. Dan tentu saja tidak sebatas itu, secara faktual saya juga membantu siapapun secara energi untuk mengakselerasi pertumbuhan setiap orang ya. Nah, lewat semua relasi inilah kita sama-sama sewajarnya punya komitmen ya, agar apa yang kemudian terjadi pada kita itu selaras dengan kerinduan terdalam dari setiap jiwa ya. Jadi apa yang menggerakkan Anda ke sini kan sebetulnya adalah ya kerinduan jiwa itu. Setiap jiwa yang membutuhkan pencerahan, kebahagiaan, kesejatian. Nah, biarlah itu yang kemudian terjadi ya. Baik, teman-teman semua yang saya kasihi, pada sesi kali ini ada banyak hal yang ingin saya sampaikan pada Anda semua untuk memicu kebangkitan kesadaran ya. Jadi kebangkitan kesadaran itu bisa terjadi lewat meditasi kayak tadi. Bisa juga terjadi lewat hal-hal seperti ini, kita diskusi ya. Ada wawasan-wawasan baru yang disampaikan, Anda menerima ya. Terjadi kemudian ya, bahasa modernnya itu aha moment ya. Tiba-tiba wow, satu, ada banyak orang yang memasuki jalan spiritual ini karena jengah dengan agama ya, merasa di dalam agama itu tidak menemukan apa yang dirindukan oleh jiwa, merasa kemudian diri terbelenggu oleh konsep-konsep di dalam agama termasuk konsep ketuhanan ya. Nah, ini hal yang lumrah, tetapi yang perlu dicatat, diperhatikan dengan seksama adalah jangan sampai kemudian Anda cuma berganti label tanpa berganti substansi. Maksudnya begini, kalau orang beragama atau terikat dengan sebuah tradisi tertentu ya, pikiran kita ini kan memang dipacu, diprogram untuk berpegang kepada apa yang merupakan konsepsi orang lain ya. Orang lain berimajinasi tentang Tuhan, kita harus percaya. Ada yang percaya banget sama kitab suci, pokoknya ini pasti perkataan dari Tuhan ya. Nanti di ekstrim yang berkebalikannya, nggak mungkin Tuhan bisa ngomong. Semua pernyataan bahwa Tuhan itu ngomong dan omongan dari Tuhan itu adalah omong kosong. Itu dua ekstrim yang berbeda. Mana kebenarannya? Ya. Nah, disitulah yang harus kita temukan lewat laku spiritual. Ayo, Anda masuk yang mana? Umumnya yang belajar seperti itu mantan kelompok yang pertama.
mantan kelompok yang betul-betul percaya bahwa apa yang disebut kitab suci yang sekarang kita kenal itu pasti ini datangnya dari Tuhan. Ya, biasalah kalau itu. Nah, kenyataan sesungguhnya kita akan mengerti ya bahwa firman Tuhan yang sesungguhnya itu sebetulnya Anda juga bisa mengaksesnya. Kenapa? Karena setiap orang itu adalah manifestasi dari Tuhan. Ya, dalam bahasa teknis yang lain itu setiap orang adalah emanasi dari Tuhan. Dan setiap orang itu esensi keberadaannya adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan yang menjadi esensi setiap orang itu bertahta di relung jiwanya, menjadi sang penuntun agung, menjadi guru sejati yang sewaktu-waktu memang akan dan bisa berfirman atau bersabda. Maka setiap orang jika tahu tekniknya, jika sudah terbuka tabirnya, pasti akan bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini, kita akan masuk kepada era kemerdekaan dan era kesetaraan. Karena sebetulnya semua nanti bisa berdialog dengan Tuhan itu sendiri. Orang lain itu sebatas menjadi pemandu bagi orang yang belum ketemu dengan Tuhannya. Kalau semua orang sudah ketemu dengan Tuhannya yang nyata, semua orang menjadi teman seperjalan.